Hai semua, selamat datang di Ines Simarmata Channel. Di video kali ini aku akan bikin roti sobek, tapi dengan metode yang sedikit berbeda ya. Karena aku nggak akan menggunakan banyak ragi, jadi ya kita mulai aja. Langsung aja, di sini ada 2 kuning telur yang sebelumnya kita harus pisahin dulu ya dari putihnya. Selanjutnya kita akan masukkan air mineral dan juga gula pasir. Di sini gula pasirnya saya pakai 70 gram. Tapi kalau teman-teman mau lebih manis, boleh ditambahkan sekitar sampai 100 gram juga masih oke lah. Nah, di sini kita akan aduk sebentar sampai kira-kira gulanya agak larut. Lalu kita akan masukkan ragi instannya ya. Ragi yang saya gunakan kali ini tuh bener-bener sedikit banget. Paling dari perbandingannya, dari tepung yang saya gunakan 500 gram, ragi yang saya pakai sekitar 1 gram saja ya. Selanjutnya kita akan masukkan tepung terigu. Seperti yang udah saya bilang, tepung terigu yang saya gunakan di sini sebanyak 500 gram. Kalau tepungnya mau diayak dulu juga boleh, supaya nanti hasilnya bisa lebih halus ya. Selanjutnya kita akan aduk dulu adonan sebentar sampai kira-kira tepung terigunya merata di semua bagian. Cukup sampai kira-kira konsistensi dari tepungnya seperti yang ada di dalam video. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau teksturnya sudah seperti ini, maka kita bisa mengistirahatkan adonan kita. Dan jangan lupa untuk diolesin dengan sedikit minyak. Lalu masukkan adonan kita di dalam wadah. Tutup wadah dengan menggunakan plastik shrink wrap. Dan ini dia hasilnya setelah diistirahatkan selama 12 jam. Wah, teman-teman bisa lihat. Walaupun hanya dengan menggunakan sedikit saja ragi, tapi kita bisa tetap menghasilkan adonan yang udahlah ya, pokoknya kalian harus dan wajib banget untuk nyobain resep aku yang satu ini. Ya, selanjutnya kita akan merapikan sedikit adonan kita, lalu kita akan masukkan garam dan juga susu bubuk. Di sini kita akan aduk sebentar supaya garam dan susu bubuknya bisa tercampur rata di dalam adonan ya. Nah, terakhir masukin deh tuh mentega. Habis dimasukin mentega, kita aduk sedikit. Lalu selanjutnya kita akan mixer sebentar adonan ini. Dan teman-teman yang mau menguleni dengan menggunakan tangan juga boleh. Mau menggunakan mixer seperti yang saya lakukan juga boleh. Semuanya sama aja kok ya. Mixer adonannya nggak usah terlalu lama, kira-kira 5 menit aja cukup. Kalau tekstur adonan sudah seperti yang ada dalam video, atau kalau adonan sudah kalis, itu artinya sudah bisa dimatikan mixernya ya. Selanjutnya, setelah adonan kita kalis, maka kita akan proofing sebentar adonan kita sekitar 60-90 menit, tergantung dari suhu di ruangan teman-teman masing-masing ya. Dan tutup kembali dengan menggunakan shrink wrap dan juga dengan kain bersih. Setelah diistirahatkan selama 90 menit, ini dia hasil dari adonan kita. Lalu akan kita pindahkan adonan kita ke dalam papan kerja yang sebelumnya sudah ditaburi dengan tepung terigu. Kita akan rapihkan adonan sebentar sambil membuang gas dan udara yang ada di dalam adonan. Selesai mengeluarkan gas maupun udara yang terjebak di dalam adonan, sekarang waktunya kita untuk memipihkan adonan. Di sini saya menggunakan rolling pin, tapi kalau teman-teman gak punya rolling pin, teman-teman bisa pakai sarana apapun seperti gelas atau botol atau apapun yang bisa teman-teman pakai di sekitar ya. Cara merolling adonan, teman-teman bisa mengikuti tutorial seperti yang ada di dalam video ini ya. Setelah selesai memipihkan adonan dengan rata, sekarang kita isi adonan kita. Kalau saya di sini menggunakan selai coklat dicampur dengan keju parut. Tapi teman-teman mau mengisi isiannya dengan apapun, itu selera kalian ya. Bisa diisi dengan selai strawberry, bisa diisi juga dengan pisang, bisa diisi dengan apapun yang teman-teman mau, oke?
Kalau udah selesai mengisi adonan, sekarang waktunya kita tutup. Gulung secara perlahan dan caranya pun sama, bisa dilihat dari tutorial yang ada di video ini, oke? Gulung pelan-pelan sambil dicubit-cubit sedikit bagian dalam supaya adonan kita bisa merekat. Dan sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan bisa sambil dicubit sedikit-sedikit seperti di dalam video ya. Sekarang kita pindahin adonan ke dalam loyang, tapi loyangnya jangan lupa dialasin dengan kertas roti ya. Setelah ini kita akan istirahatkan kembali adonan. Ini untuk yang terakhir ya, kita akan istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Jangan lupa untuk menutup loyang dengan kain bersih, oke? Setelah diistirahatkan, sekarang waktunya kita untuk mengolesi adonan dengan menggunakan telur 1 butir dan juga susu cair. Tahap terakhir, panggang adonan di dalam oven. Panggang adonan kira-kira 30-35 menit di dalam api 185, api atas dan bawah. Sebelumnya jangan lupa untuk memanaskan oven terlebih dahulu ya. Nah, ini dia hasil dari roti kita setelah dipanggang selama 30 menit dalam api 180 derajat. Jangan lupa untuk mengolesi roti bagian atas dengan menggunakan butter ataupun mentega ya. Teman-teman boleh loh menjadikan resep ini sebagai ide jualan maupun ide bisnis kalian di rumah. Atau mau dijadikan sebagai bahan resep untuk snack di rumah buat anak-anak dan keluarga juga boleh. Oke, cukup sekian video untuk kali ini. Kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.